Berbakti hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, ucapan selamat dan terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat Muria Liliba, kami mengucapkan salam sejahtera bagi jemaat yang sementara mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam kebaktian Paskah dan hari ulang tahun Gemit Muria Liliba yang ke-22 di rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Muria Liliba mengucapkan selamat merayakan Paskah dan hari ulang tahun Gemit Muria Liliba yang ke-22, dan selamat berbahagia kepada jemaat Tuhan yang bersukacita, baik ulang tahun kelahiran, pernikahan, dan sukacita lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut pengumuman disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian Paskah dan hari ulang tahun Gemit Muria Liliba yang ke-22 dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 April 2020 di masing-masing rumah tangga, dan jemaat dapat mengikutinya juga melalui channel YouTube Kebaktian Paskah Muria Liliba dan Facebook Muria Liliba. Kedua, disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka membantu jemaat yang terkena dampak COVID-19, maka akan dilakukan penyerahan diakonia sembako berupa beras dan minyak goreng kepada 61 kepala keluarga jemaat Muria Liliba yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 April 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di gedung kebaktian. Karena itu dimohon kehadiran koordinator rayon 1 sampai dengan 12 untuk mengambil diakonia tersebut guna diteruskan kepada penerima di masing-masing rayon. Ketiga, dalam rangka memutuskan mata rantai wabah virus corona, diingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap tinggal di rumah, terus menjaga kesehatan dan keluarga, cuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan paling utama tetaplah berdoa. Demikian warta Minggu 12 April 2020, dan selamat merayakan Paskah dan hari ulang tahun Gemit Muria Liliba yang ke-22. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita. Shalom. Shalom. Kebaktian Paskah dan hari ulang tahun Gemit Muria ke-22 Minggu 12 April 2020 dipimpin oleh Bapak Pendeta Lorkas Tutu Utara STH. Inilah kisah di suatu pagi yang sejuk. Seorang perempuan menangis di sudut kubur dengan hati yang hancur. Rasa kehilangan, penuh cemas, menanti kapan semua akan berlalu. Dalam rasa penuh harap itu terdengar suara. Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Maria. Ya Rabuni, Tuanku, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Haleluya. Yesus telah bangkit, batu telah terguling, kubur telah kosong. Benar, malam sudah dikalahkan. Lakukan dengan harapan. Pagi ini kita mendengar di sudut pergumulan kita masing-masing, bagi yang menangis dan yang cemas, Yesus menyapa kita lewat kuasa kebangkitannya. Lihatlah, kubur telah kosong, pengharapan itu ada. Mari kita berdiri dan menganggap pujian kita. Yesus sungguh bangkit, Dia sungguh hidup.
Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang berkuasa. Ia berkuasa untuk memberi kehidupan. Ia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Mari kita sambut kebangkitannya dengan gembira. Sambil berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 5. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ibadah Minggu Paskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini, Ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam sejahtera sukacita Paskah menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Ada pengharapan sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Lukas 24 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Yesus
Marilah kita merendahkan diri, meratapi dosa, dan memohon ampun pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pengasih, Kristus telah bangkit dan memberi harapan baru. Tapi kami sadar, kami masih sering hidup dalam segala ketakutan dan kecemasan kami. Dari jurang kecemasan kami memohon. Tuhan, kasihilah kami, orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Kidung Jemaat 29 baitnya yang pertama. Berita anugerah. Badai pasti berlalu, langit baru, bumi baru dalam kuasa kebangkitannya. Jangan pernah hilang harapan karena firman demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan. Pertama Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga yang sedang beribadah di rumah tangga masing-masing. Kita akan memuji Tuhan secara berbalas-balasan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya silakan kita semua untuk bangun berdiri. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara.
Mereka lapar dan haus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Sebab dipuasnyalah jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan 4. Kembali. Kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita mempersiapkan firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang membacakan firman Tuhan. Berkati Mama Pendeta yang merenungkan firman-Mu bagi kami semua. Memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti perenungan firman Tuhan di rumah tangga masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, agar di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, tidak lalu begitu saja daripada kehidupan kami, tapi mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami,
melalui apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami juga ya Bapa. Mengampuni akan kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah bagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, yang disebut berbahagia ialah dia yang tidak saja mendengarkan firman Allah ini, tetapi mau memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga Kristen khususnya jemaat Muria Liliba yang sedang beribadah di rumah
masing-masing. Sekali lagi salam. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, hari Jumat baru saja kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus yang biasa kita sebut Jumat Agung. Dan hari ini lagi kita merayakan hari kebangkitannya yang biasa kita sebut Paskah. Pertanyaan kepada kita semua ialah, khususnya keluarga yang sedang beribadah di rumah-rumah, bagaimana perasaan kita? Bagaimana situasi hati kita saat ini ketika kita merayakan Paskah? Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, hari Paskah ini sekali lagi kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jika sejenak kita mengingat momen seperti ini pada tahun-tahun sebelumnya, tentu sedikit berbeda. Di pagi hari ini, kita sungguh-sungguh diliputi kegembiraan. Anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemudi, orang tua menyiapkan obor dengan semangat menyongsong fajar Paskah. Mengikuti pawai berjalan sambil menyanyikan lagu-lagu kemenangan. Kita mau menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan biasanya setelah pawai, kita beribadah dengan gembira. Para pengajar PAR menyiapkan acara pencarian telur Paskah. Kita semua sibuk. Bahkan panitia-panitia bekerja tanpa lelah, kurang tidur, lupa makan, tetapi tetap semangat. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu hari itu adalah hari yang menggembirakan. Dengan kita sama-sama berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit yang telah membawa harapan yang baru. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah berbeda dengan tahun yang lalu. Hari ini kita merayakan Paskah dengan situasi, kondisi yang berbeda. Bahkan situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang menakutkan, diakibatkan virus corona yang pada saat ini sedang melanda dunia, melanda Indonesia. Bahkan dikatakan juga sudah ada di NTT. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Pertama Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Merupakan sebuah kesaksian Rasul Paulus tentang peristiwa Paskah sebagai pusat atau inti dari iman Kristen. Peristiwa Paskah itu sangat penting sekali. Bahkan dalam perjanjian lama, Paskah merupakan hal yang paling inti, yang paling sentral sekali yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi.
Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, bagian Alkitab menceritakan kepada kita bahwa setelah Yesus ditangkap, disiksa, dihina, sampai mati di atas kayu salib. Bahkan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Bagi Yesus ia telah melewati atau mengatasi maut. Dia telah melewati setiap proses yang dia alami. Dia telah melewati semua siksaan dan penderitaan yang dia alami, dan puncaknya ketika dia mati di atas kayu salib. Tetapi setelah dia dikuburkan, dia tidak mati terus. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali sebagai bukti bahwa ia berkuasa atas penderitaan dan maut. Bapak, Mama, keluargaku yang terkasih yang sedang beribadah di rumah. Bagi orang percaya, peristiwa Paskah ini sangat penting. Karena manusia sudah melampaui, sudah dibawa keluar dari keadaan perbudakan dosa, menuju pada pembebasan. Seperti dia telah dibebaskan dari pemberontakan dosa seteru, dan dia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Seperti firman pada hari kematiannya. Semua ini terjadi karena apa? Karena memang Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu kebangkitan Yesus Kristus tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus Kristus tidak cuma-cuma, tetapi kebangkitannya membawa makna bagi orang percaya. Bahwa dengan kebangkitannya kita diselamatkan dan dibebaskan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab tidak menceritakan bagaimana persisnya peristiwa Paskah itu. Tetapi simbol Paskah bukanlah Yesus yang sedang bangkit dari kubur, tetapi kubur yang kosong, seperti bacaan kita. Kain kafan yang terlipat rapi, batu yang tergolek, serdadu-serdadu yang ketakutan. Itu saja yang diketahui oleh Alkitab. Tetapi yang penting bagi kita sekarang ialah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar sudah bangkit. Yang penting sekarang ialah bukan karena dia sudah mengalami penderitaan, tetapi yang penting ialah kuasanya yang begitu luar biasa dengan kebangkitannya. Kuasa apa itu? Yaitu kuasa kemenangan yang memberi pengharapan bagi orang percaya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih yang sedang beribadah di rumah tangga masing-masing. Hari ini kita semua sedang sujud di hadapan Tuhan. Sedang memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, apa maknanya saya dan saudara merayakan Paskah hari ini? Terlebih lagi dalam situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang sangat menakutkan diakibatkan virus corona atau COVID-19 yang pada saat ini sedang melanda dunia, yang sedang melanda negara kita tercinta. Untuk itu, Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dalam bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini,
ada beberapa hal penting yang patut kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita merayakan Paskah? Mengapa kita tetap merayakan Paskah walaupun situasi tidak menggembirakan saat ini? Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hal yang pertama ialah bahwa kebangkitan Kristus membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan. Sekali lagi, pertama ialah bahwa kebangkitan Kristus membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan. Menyadari dan menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan membuat kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita sadar bahwa penderitaan pasti ada. Dan seringkali kita harus berhadapan dengan penderitaan itu. Kadang-kadang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita pasrah pada keadaan. Tetapi kita harus sadar bahwa ada saatnya semuanya akan berakhir. Saat ini kita semua umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yaitu di dalam suasana duka dan dalam suasana yang penuh dengan pergumulan. Menjadi perenungan bagi kita bagaimana kita dapat merayakan Paskah sementara di sekitar kita, sementara dunia ini sedang dilanda penderitaan duka akibat virus corona yang sedang melanda dunia ini dan banyak orang yang meninggal. Bagaimana kita merayakan Paskah dengan penuh sukacita dan bahagia? Sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita merenungkan demikian ternyata kematian itu ternyata begitu dekat dengan kita. Banyak hal yang kita alami bahkan kita dengar. Bahwa banyak orang yang berputus asa. Banyak orang yang menderita. Akibat duka cita yang melanda kehidupan mereka karena hilangnya orang yang mereka kasihi. Akibat sakit penyakit dan pandemi COVID-19. Tetapi Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih sebagai orang percaya. Dalam iman kita harus percaya bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan ada pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan yang baru. Bagi kita orang beriman, janganlah kita takut. Boleh takut tetapi jangan melampaui sampai-sampai kita melupakan Tuhan kita. Rasa takut pasti ada. Rasa khawatir pasti ada. Tetapi jangan sampai takut dan khawatir itu kita melupakan bahwa Tuhan ada. Yesus yang bangkit itu akan menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan kita merayakan Paskah, berarti Paskah itu sama artinya dengan sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Memperbarui hidup kita menghadapi kondisi hari ini, kita harus tetap tabah dan terus berjuang.
Jangan kita putus asa. Jangan kita kalah dengan situasi yang ada pada saat ini, tetapi kita terus berjuang dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Betapapun pergumulan berat kita hadapi, tetapi berhadapan dengan kebangkitan Kristus, pasti segala sesuatunya akan berlalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dengan kita merayakan Paskah berarti hal yang tidak mungkin terjadi ternyata mungkin bagi Tuhan. Sekali lagi, dengan kita merayakan Paskah, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini sekali lagi pandemi COVID-19 belum berlalu. Pandemi COVID-19 itu belum berakhir dalam kehidupan kita. Semakin kita berharap agar dia berakhir, justru semakin ada lagi manusia yang kena. Oleh sebab itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam hal seperti inilah kita terus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Kita harus menjalaninya dengan kekuatan dan tabah. Kita harus bekerja sama. Bahkan kita selalu menopang di dalam doa kita masing-masing. Kita tahu bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang luar biasa. Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang penuh kuasa. Kalau kita terus berdoa, kita terus berdoa sungguh-sungguh kepadanya, maka satu kali kelak yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, badai pandemi COVID-19 ini akan berlalu dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, kesempatan Paskah yang kita lakukan saat ini adalah kesempatan untuk kita menjumpai Allah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Adalah kesempatan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Supaya Tuhan menghalau segala kecemasan kita. Menghalau segala ketakutan kita. Tetapi Dia memberikan pengharapan supaya kita terus berharap kepadanya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, khususnya keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah tangga masing-masing. Memang ibadah yang kita lakukan pada saat ini tidak seperti biasa. Ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan di gereja, pada saat ini kita harus lakukan itu di rumah tangga kita masing-masing. Kenapa? Karena salah satu cara untuk memutuskan tali rantai corona yang sedang berkembang pada saat ini, kita harus berdiam di rumah. Kita harus mengerjakan pekerjaan kita di rumah. Bahkan kita harus menjaga kebersihan serta menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak. Oleh sebab itu, Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita semua merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, walaupun kita merayakan Paskah di rumah tangga kita masing-masing, tetapi ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk kita berkumpul berdoa bersama-sama dengan keluarga, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk suami istri kita,
berdoa untuk rumah tangga dan keluarga kita. Kesempatan ini juga untuk menguatkan iman percaya kita. Karena dengan iman percaya yang teguh, kita mampu menghadapi badai apapun yang menimpa kita. Termasuk badai pandemi COVID yang kita hadapi pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, teruslah berbenah diri dalam keluarga. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Sambil terus berdoa. Supaya pergumulan yang berat yang sedang kita hadapi pada saat ini akan berlalu. Dan sukacita dan bahagia pasti kita akan rasakan dalam hidup ini. Selamat merayakan Paskah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang ada di rumah tangga masing-masing, tibalah saatnya kita akan mengakui iman percaya kita. Bersama dengan semua orang percaya pada segala tempat, mari semua kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. NKB nomor 120 ayatnya yang pertama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta terima kasih atas persekutuan kami saat ini ya Bapa. Dan firman yang tadi kami dengar biar menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami akan laksanakan dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Saat ini sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan, baik itu berupa kolekte, nacar, persepuluhan dan persembahan lainnya. Kiranya Bapa memberkatinya sebagai persembahan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah persembahan ini menjadi alat dalam persekutuan kami dalam jemaat mulia ini. Bapa di sorga, inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang sedang beribadah di rumah tangga masing-masing, tibalah saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sedang beribadah memuliakan nama-Mu. Yaitu kami mau mengenang tentang kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan baru kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, karena dalam kebaktian ini Tuhan sudah melawat kami dengan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu menolong dan memberkati kami semua Tuhan. Memberkati semua anak-anak Tuhan yang sedang beribadah di rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya firman Allah yang baru saja diperdengarkan tadi tidak sia-sia, tetapi boleh tertanam dan tersimpan dalam hati mereka, dan mereka dapat jadikan suluh dan pedoman bagi langkah-langkah hidup mereka. Bapa kami yang ada di dalam surga, kebangkitan Yesus Kristus yang kami peringati dan kami rayakan saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada persekutuan dan berkumpul bersama-sama sebagai keluarga Allah. Tetapi saat ini Tuhan, kami semua sedang beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Bersekutu bersama-sama dengan suami, istri, dan anak-anak kami. Semoga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami memaknainya dengan baik. Supaya kami memperdalam iman percaya kami kepada Tuhan. Bersama-sama dengan isi-isi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah anugerah yang terindah bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami tetap menyerahkan seluruh jemaat Muria Liliba ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam keadaan apapun di dalam rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan menyapa mereka dengan cinta kasih-Mu. Kalau ada mereka yang ada dalam kesulitan, kalau ada mereka yang tengah menghadapi pergumulan duka cita, kalau ada mereka yang tengah menghadapi penderitaan sakit, kiranya Allah sendiri melawat mereka dengan cinta kasih-Mu. Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka sesuai dengan cinta kasih-Mu ya Allah. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Khususnya kami yang sedang beribadah di sini juga saat ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun dan memberkati kami semua. Supaya kebaktian Paskah yang kami rayakan hari ini bukan saja tradisi yang kami lakukan, tetapi terus membawa makna bagi kehidupan kami. Boleh memperbarui kehidupan kami supaya semakin hari hidup kami berkenan kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini secara khusus kami berdoa bagi jemaat Muria Liliba. Sebenarnya hari ini kami harus berkumpul bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kami. Kami bergembira karena Yesus menolong dan memberkati gereja kami. Tetapi hari ini Tuhan,
semua anak-anak Tuhan jemaat ini. Mereka sedang merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-22 di rumah tangga mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya, ungkapan syukur yang kami lakukan di gereja maupun di rumah tangga kami masing-masing tentu Allah mendengarnya. Apalagi jikalau dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepadamu, pasti Tuhan akan menjawab dan mendengarkan. Walaupun kami jemaat Muria Liliba beribadah di rumah tangga kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa doa yang kami naikkan adalah sebuah pengharapan. Semoga gereja kami terus diberkati oleh Tuhan. Gereja kami boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepadamu. Kami juga tidak lupa berdoa bagi tokoh-tokoh jemaat, pendiri gereja jemaat Muria Liliba ini. Baik mereka yang sudah meninggal maupun pada saat ini mereka masih hidup dan masih menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Sebagai gereja tidak ada apa-apa yang kami berikan kepada mereka, tetapi kami berdoa kepadamu. Kiranya Allah tetap menolong dan memberkati keluarga mereka. Anak-anak dan cucu mereka Tuhan memberkati. Sehingga dengan demikian mereka dapat menikmati hidup ini dalam sukacita dan bahagia. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia, yang pada saat ini Tuhan secara langsung mengalami dan merasakan pandemi COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, akibat virus ini begitu banyak orang yang meninggal. Terutama Tuhan para dokter, para medis, bidan, perawat, banyak yang meninggal. Oleh sebab itu Tuhan, kami satu hati memohon kepadamu. Kiranya setiap para medis, para dokter yang Tuhan telah panggil dalam kematiannya, Tuhan tetap melindungi dan menjagai keluarga mereka. Memberkati suami, istri, dan anak-anak mereka yang mereka tinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan. Dan kami percaya bahwa mereka yang telah meninggal adalah pahlawan-pahlawan yang telah berusaha untuk menyelamatkan manusia dari kematian akibat virus corona ini. Bapa kami dalam surga, secara khusus kami berdoa bagi NTT kami. Menurut berita, ada yang sudah mengenai virus corona. Tetapi Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu, agar dengan kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan lenyapkan virus corona ini supaya tidak berjangkit di dalam provinsi kami. Supaya kami dapat menikmati kebersamaan, kami dapat menikmati sukacita secara bersama-sama tanpa rasa takut dan tanpa rasa cemas. Untuk itu Tuhan, kami tetap menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami. Sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka ambil, adalah keputusan yang dapat menyelamatkan kami semua masyarakat NTT. Para gubernur, para bupati, kami taruh mereka semua ke dalam tangan kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini adalah anugerah yang terindah bagi kami. Karena walaupun situasi yang tidak menyenangkan, kami diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan berkenan kepadamu dan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan membawa berkat bagi semua jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan di rumah tangga mereka masing-masing. Bapa kami dalam surga, ada banyak hal yang kami mau minta kepadamu Tuhan, tapi kami percaya
Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami, pergumulan, harapan, dan karya kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengarkan suara gembala dari Ketua Majelis Jemaat Muria Liliba, Pendeta Dorcas Tudung Utara STH. Baik, Shalom. Baik Bapak Mama, khususnya jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah tangga masing-masing. Hari Jumat yang lalu kita baru merayakan hari kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa dan kejahatan kita manusia. Dan dengan kematiannya hidup kita diperbarui. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan atau merayakan Paskah sebagai tanda bahwa Yesus berkuasa atas maut dan akan memberikan kehidupan baru pada manusia. Memang dalam perayaan Jumat Agung atau Paskah tahun ini berbeda dengan Jumat Agung dan Paskah yang kita rayakan tahun-tahun lalu. Diakibatkan oleh adanya virus corona atau COVID-19. Yang akibatnya merenggut banyak orang. Bahkan sudah beribu-ribu orang yang mati. Beribu-ribu orang yang tengah mengalami penderitaan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita jemaat yang sedang beribadah di rumah tidak boleh lupa berdoa kepada Tuhan supaya virus corona ini boleh terlewati dalam kehidupan kita. Orang yang tengah menderita bisa sembuh sehingga kematian tidak terjadi lagi. Untuk itu, untuk memutuskan tali rantai virus ini, maka pemerintah dan gereja menganjurkan kita supaya kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, melakukan pekerjaan di rumah. Kita menjauhkan diri dari berkumpul beramai-ramai. Dan juga kita dituntut untuk jaga kebersihan dan harus memakai masker. Dalam kita merayakan Paskah hari ini juga sebenarnya kita jemaat Muria harus bersukacita dan bergembira. Biasanya setiap tahun kita merayakan dengan penuh sukacita. Kita berkumpul bersama-sama makan dan minum. Bahkan tidak lupa ada nasi tumpeng yang dibuat sebagai tanda bahwa gereja kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaatnya juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada tahun ini sebenarnya tepat pada tanggal 12 ini adalah betul-betul hari ulang tahun gereja Muria Liliba yang sesungguhnya. Sebenarnya ini merupakan anugerah bagi kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita merayakan dengan penuh sukacita dan sejahtera. Tetapi apa mau dikata, karena ada virus corona, kita harus bertahan diri. Bahkan seolah-olah kita harus memisahkan diri dari teman-teman, dari sahabat. Kita harus tinggal di rumah saja. Memang tinggal di rumah adalah hal yang membosankan dan menjemukan. Tetapi sebagai salah satu cara untuk kita memutuskan tali rantai COVID-19 ini, kita harus lakukan itu.
kita harus berdiam di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah dan seterusnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah, sekali lagi, hal yang menggembirakan bagi kita semuanya adalah karena hari ini adalah ulang tahun Jemaat Muria Liliba. Tetapi kita tidak bisa melakukannya. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, bergembira bersama-sama, tetapi saya mengajak kita bahwa walaupun kita ada di rumah, kita tetap berdoa bagi virus corona yang tengah kita hadapi supaya dia berlalu dari kehidupan kita. Dan kita juga tetap berdoa bagi gereja kita supaya dia dapat bertumbuh dengan baik. Kalau gereja bertumbuh dengan baik, maka seluruh jemaatnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, singkat kata, kami Majelis Jemaat Harian dan jemaat-jemaat yang ada pada saat ini, walaupun kami tidak bertemu saling pandang muka, kami mau bilang kepada Bapak Mama yang sedang berada di rumah tangga masing-masing, teruslah berdoa, teruslah berpengharapan pada Tuhan. Dan kami juga di sini mau mengucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Muria Liliba yang ke-22. Walaupun tidak buat apa-apa, tetapi yang kami harapkan, Bapak dan Mama semua di rumah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya gereja kita tetap bertumbuh, tetap berkembang sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk itu, akhir kata saya, selamat merayakan Jumat Agung, selamat merayakan Paskah, dan juga selamat merayakan hari ulang tahun Muria Liliba yang ke-22. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga yang ada sedang beribadah di rumah tangga masing-masing, kita akan menutup kebaktian kita pada saat ini. Untuk itu, saya persilakan kita semua untuk bangun berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus bangkit, ada harapan baru. Harapan baru dalam relasi yang benar dengan Allah. Harapan baru yang membawa kita kepada kepastian, bukan saja akan hal-hal yang kita warisi di dalam kerajaan Allah sesudah mati, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita gumuli kini di dunia ini. Beritakanlah bagi semua orang dan seisi dunia bahwa Kristus bangkit, ada harapan baru. Kidung Jemaat nomor 340 bait pertama dan ketiga.
Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa di surga, Bapa yang selalu dan senantiasa kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami semua boleh menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih, karena hanya atas tuntunan dan campur tangan dari Tuhan semata, seluruh rangkaian tata ibadah kebaktian Paskah dan syukur ulang tahun Jemaat Gemit Moria Liliba yang ke-22 tahun boleh berjalan dengan baik. Kebaktian yang dilaksanakan di gedung kebaktian ini maupun di dalam rumah tangga masing-masing telah berakhir ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kasih dan setia dari Tuhan tidak berakhir di tempat ini dan sekarang ini, melainkan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ini doa dan seruan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah datang dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin.